Anda kembali menyaksikan Bersatu dalam Kasih Natal, masih bersama kami di sini, pemirsa. Oke, kalau begitu kita lanjut bincang-bincang ya. Nah, ini petunjuknya buat narasumber kita selanjutnya. Dia ini sempat membuat heboh publik, ya kan? Kenapa tuh? Ini karena membongkar APBD fantastis Pemprov DKI soal pengadaan lem Aibon di tahun 2019 yang jumlahnya mencapai 82 miliar rupiah. Tahu nggak tuh, Steph? Tahu, tapi pura-pura nggak tahu deh ya. Nyerah-nyerah. Supaya nanya, siapa kira-kira Anda ya? Oke, kalau gitu langsung saja kita lihat yang satu ini, pemirsa. Datang di monolog Indonesia. Kalian ini makin susah. Muda dan pintar, itulah modal utama William Aditya Sarana dalam menjajaki dunia politik tanah air. Ia resmi menjabat anggota DPRD DKI pada tahun 2019. Dan sejak itu pula, William merupakan politisi termuda sepanjang sejarah Indonesia. Sebagai anggota Dewan, William aktif menyuarakan kritik ke Pemprov DKI, khususnya soal anggaran APBD. Bahkan, ia pernah membongkar alokasi dana lem Aibon yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah di Pemprov DKI pada 2019. Selain sebagai politisi, William juga aktif sebagai aktivis di media sosial untuk mengkritik lembaga dan sosok pemimpin daerah jika tak becus bekerja. Sepertinya kita langsung aja panggil. Ini dia pemirsa, William Aditya Sarana. Apa kabar, bro? Baik. Wah, Apa kabar? Selamat Natal. Silakan duduk. silakan dulu duduk, bro. Bro William, ini luar biasa. Ini sepertinya capek banget ini, bro. Begitu Sibuk ya? apa hari-hari ini, bro? Kalau kita akhir tahun itu pasti bahas anggaran. Kalau Oh, di- anggaran tuh. Bukan anggaran Aibon lagi tapi kan? Udah nggak ada. Oh, udah nggak. Atau lem yang lain? Enggak. Salah. Aman berarti ya. Baik. Jadi akhir tahun bahas anggaran. Ya, untuk mempersiapkan tahun berikutnya. Nah, itu dia. Jadi memang agak-agak apa ya? Agak-agak harus kritis begitu. Ya, bro ya. Ya, itu memang bagian dari tugas kita kan sebagai legislator. Memang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan khususnya untuk anggaran. Ya, William ini politisi termuda yang selalu Sepanjang sejarah. menggaungkan anti korupsi. Pokoknya kita harus bersih nih sebagai politisi. Susah nggak sih sebenarnya untuk bisa mewujudkan itu? Ya, sebenarnya kita yang penting adalah memiliki ekosistem, memiliki supporting system yang baik, sehingga dengan seperti itu kita akan mampu untuk menjaga prinsip kita dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum ya, seperti tadi korupsi atau main-main anggaran dan lain sebagainya. Nah, Dan kita harus terpilih secara benar juga. itu dia. Ini Bro William kan memang paling muda lah ya, bisa dibilang ya. Muda banget begitu ya. Dan itu sudah berani vokal begitu ya. Bicara apalagi singgung-singgung soal dana, ini sangat-sangat sangat sensitif begitu ya. Sensitif, ya. Tapi seperti apa sejauh ini? Apakah pernah dapat tekanan gitu atau Iya. sempat nggak tidur berapa hari? Kalau tekanan, kalau menurut saya pasti ada ya, karena mungkin kita melakukan sesuatu yang mungkin tidak normal pada waktu itu. Jadi tekanan politik pasti ada, dan itu menurut saya hal yang sangat wajar. Tinggal kita hadapi dan kita harus bisa punya supporting system tadi. Karena kalau kita tidak punya supporting system, tidak bersama-sama, pada akhirnya nanti stamina kita nggak kuat untuk melakukan perubahan secara terus-menerus. Kalau bisa tahu nih bro ya, tekanan waktu itu yang paling ganggu banget itu sempat di apain waktu itu? Kalau waktu itu memang yang paling beresiko, saya dilaporkan ke Badan Kehormatan. Sanksi terberatnya adalah pemecatan waktu itu. Karena ada pasal yang memang agak karet ya pada waktu itu. Jadi dalam pasal itu disebutkan kalau menjadi anggota dewan itu dalam melakukan kritik harus proporsional. Nah, itu kata proporsionalitas itu yang menjadi perdebatan pada waktu itu. Apakah apa yang saya lakukan itu proporsional atau tidak? Nah. Itu sih yang mungkin paling itu. Ini yang harus penting, harmonisasi antara wakil rakyat di parlemen ataupun di daerah ya, di DPRD, juga dengan pemerintah. Itu juga penting ya, karena Kak Billy ya, Sangat lagi penting, iya. di saat Natal ini judul kita kan bersatu dalam Dalam kasih Natal. kasih Jadi memang Natal. harus bersatu untuk bisa mewujudkan itu semua. Benar sekali. Jadi kadang-kadang kita berpikir secara silo kan. Karena dia eksekutif, ini legislatif. Legislatif. Saya eksekutif.
kemudian setelah itu lihat partainya beda, misalnya kebetulan saya bukan orang partai ya, tapi misalnya ada yang partai warnanya beda, kemudian habis itu ngelihat lagi agamanya beda, sama-sama Kristen, gerejanya denominasinya beda, ya kan? Masih Kalau masalah kita juga. masih Lagunya masalah beda, juga. nyanyinya beda, Cara lagu-lagu nyanyinya beda, ya kan? Jumlah persembahannya beda, ya lebih sedikit gitu kan, lebih banyak macam-macam. Kita kalau ngelihat di situ maka kita nggak akan ada persatuan. Jadi kalau kita melepaskan semua perbedaan tersebut dan kita melihat bahwa kita sama-sama bekerja untuk bangsa Indonesia, maka akan terjadi dialog yang produktif seperti itu. Dan kritisisme, kemudian koreksi itu adalah harus diambil oleh kami-kami yang di eksekutif sebagai sebuah masukan dan arahan yang membimbing ke jalan yang benar, di jalan yang benar maksudnya. Iya, bekerja sama lah ya, pokoknya Iya. bersatu dalam kasih Natal eksekutif, legislatif juga, bahkan yudikatif juga gitu ya. Iya. Nah, tapi sebagai wakil rakyat nih, Willy, ini kan Natal. Makna Natal apa yang bisa diterjemahkan sebagai wakil rakyat nih sekarang, Willy? Iya, saya kira kalau dalam Natal kan pesan utamanya adalah kasih ya. Ya. Jadi kalau menurut saya kasih itu menjadi dasar hubungan antara rakyat dengan wakilnya. Artinya seorang wakil rakyat harus bisa dalam arti punya semangat kasih dalam mengayomi masyarakat gitu. Karena kita jangan sampai menjadi wakil rakyat tapi tidak dipercaya oleh masyarakat. Nah. Kalau kita lihat survei kan lembaga-lembaga legislatif itu biasanya yang paling rendah kan tingkat Jadi wakilnya kepercayaannya. siapa gitu ya? Oleh karena itu dalam semangat Natal ini kita harus bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat agar masyarakat itu kembali percaya kepada wakilnya. Nah, Kira-kira gitulah. Bro, kalau ini kan kita lihat bahwa Bro William ini stand out begitu ya di politik, sebagai anggota juga di sini wakil rakyat, dan Anda ini bisa dibilang sedikit dari anak Tuhan yang ada di sana. Sulit nggak sih jadi anak Tuhan dengan tugas Anda saat ini? Iya, saya kira sebagai anak Tuhan kita harus bisa menjadi terang dan garam, ya kan? Artinya ketika kita masuk ke politik yang dianggap sebagian besar masyarakat sebagai tempat yang mungkin dalam tanda kutip kotor ya, kita harus bisa menerangi dan menggarami. Banyak godaan lah. Ya, banyak godaan. Tetapi kita jangan sampai meninggalkan politik gitu. Mungkin banyak dari kita karena melihat politik kotor kita tinggalkan gitu. Justru kita harus masuk dan Menerangi menerangi di dalam gitu. kegelapan. Kira-kira gitu. Kalau dari Kakak Billy sulit nggak sih jadi? Kalau pertanyaan saya sama saya Saya berikan ke kebetulan dibesarkan Kakak di Billy. denominasi yang menganjurkan agar kita tidak ke politik. Jadi ya, sebagai Karena tadi antipati ya? Iya, sebagai orang Kristen tidak ke politik. Jadi ketika saya ditunjuk oleh Pak Presiden, kan saya juga sempat bingung, Bapak ini gimana, kata saya ke ayah saya. Nah pada saat itu kita lagi belajar tentang Daniel. Pas Oke. banget itu momen. Jadi Bapak bilang gini, beda, kamu itu ditunjuk oleh Raja Nebukadnezar, bukan Betul. bilang Pak Presiden Raja Nebukadnezar. Iya, iya. Cuman pengandaian. Perumpamaan. Iya, perumpamaan Perumpamaan kamu aja, ditunjuk ya. untuk menjadi penasihat gitu, dan itu adalah peran kesempatan buat kamu untuk menyuarakan suara-suara minoritas, mewakilkan mereka-mereka yang mungkin sebelumnya tidak terdengar, misalnya ya umat Nasrani, umat Kristiani, atau mereka yang tinggal daerah terluar dan tertinggal. Mereka harus harus kamu bantu untuk suarakan. Nah, dalam semangat Natal dan kisah kenapa sih harus ada palungan dalam studi ini juga ada palungan ya yang kayaknya Masih ya jadi palungan sih. masih palungan ya ini. Sejauh ini. Ini kayak ada palungan campuran rumah adat apa ini kayaknya. Enggak, benar. Versi lokal. Kan Oh, versi lokal. versi lokal, localized. Itu selalu diingatkan kita-kita yang di pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif bahwa seorang raja itu lahir di dalam kandang. Artinya apa? Artinya fitrahnya, pinjam istilah saudara-saudara kita, fitrahnya pemimpin itu adalah kesederhanaan. Yang ayah saya selalu bilang adalah servant leadership. Seorang pemimpin itu menaruh dirinya di bawah Justru sekali. sebagai pelayan ya? Sebagai pelayan, bukan sebagai pemimpin yang bossy dan memanfaatkan posisinya gitu. Jadi Yesus mencontohkan servant leader. Jadilah kita yang anak-anak muda, apalagi Kristiani dalam pemerintahan, ingat Yesus contohin dari kandang lahirnya dan kemudian hidup dengan masyarakat, jalan kaki
dia ngapain? Mengajar dulu. Betul. Makanya saya ke pendidikan. Yayasan gitu bisa, ya Itu kan? menurut Yesus Iya ya. gitu, mengajar. Nyambung ya, cocok Yesus ya. kan pasti sebelum mengajar Yesus nggak langsung ngajar loh. Apa yang Yesus lakukan? Memberi makan dulu. Orang kenyang dulu. Bro Willy pasti kalau turun aspirasi masyarakat dia pasti perhatikan itu. Memberi makan. Setelah itu menyembuhkan, kesehatan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, pendidikan, baru kesehatan. Ya, makanya Pak Jokowi kasih di 3 sektor ini, gitu loh. Pendidikan paling tinggi, anggarannya disusul kesehatan, lalu kemudian ekonomi. Kenapa? Karena si Yesus juga contohnya gitu. Waktu dulu dia lakukan 3 hal itu tersebut. Jadi kalau kita kemudian turun dan kita cuma preaching, ngajar-ngajar berkhotbah, Nggak masuk nggak kalau masuk perutnya pidato lapar. doang ya. Ya apalagi pidato Service, doang. oke. Tapi Betul. 3 hal yang servis tadi kita nggak lakukan. Itu sih aku sih melihat setiap kali Natal datang, Ya. aku akan mengingat kisah Yesus mencontohkan aku menjadi seorang pemimpin itu seperti apa. Tadi Bapak luar biasa ya. Bapak berarti itu pendeta atau? Jadi kalau di Papua itu guru pendeta itu jadi satu Sama paket. ya? Iya udah Maksud kalau ayahnya Kakak Billy dia sebenarnya bukan pendeta, dia guru, tapi ya namanya kalau guru ya pasti udah disuruh Dianggapnya khotbah sama ya? juga ya. Ah. Apalagi Natal-Natal begini udah banyak khotbah dia. Pas Dapat- nih, bicara dapat tentang penghargaan. guru. Kalau Anda sendiri melihat kesejahteraan guru sejauh ini seperti apa? Apa yang perlu diberikan masukan di sini? Ya, waktu saya terlibat memberikan masukan menulis salah satu Perpres nomor 98 tahun 2020, kita mengkonsepsikan agar gaji guru honor setara dengan PNS. Di situ saya sampai berlinang air mata ikut membantu menuliskan beberapa policy memo. Kenapa? Karena ayah saya adalah guru honor 41 tahun sampai hari ini. Guru honor bukan PNS dan terkadang ayah saya itu dapat gaji cuma 100.000. Dan itu dia kumpulkan 12 bulan 1.200.000 kita pakai untuk kebutuhan Natal ya seperti bulan-bulan ini. Kadang-kadang di tengah perjalanan dia terima honornya dari sekolah dan dia tuh mengajar di Yayasan Pendidikan Kristen YPK yang uangnya memang sangat terbatas. Dia pulang dalam perjalanan dia ketemu muridnya nggak punya sepatu dia beliin. Nggak punya baju buat ini dia beliin. Pulang sampai di rumah habis. Ya dia berhadapanlah sama mama saya, terjadilah perang rumah tangga. Dari situ ya semangat sekali ikut terlibat dalam memperhatikan kesejahteraan guru dan menurut saya kita masih harus terus lebih baik lagi. Nah, itu masih banyak PR. Masih banyak itu PR. pendidikan di Papua gitu ya. Tadi Betul. ngebahas waktu masih di Papua ya. Iya. Kalau di Jakarta nih gimana nih? Tadi 3 ya, ekonomi, pendidikan, kesehatan. Iya. Jadi memang itu sangat dasar ya, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Dan memang kalau kita lihat dari struktur anggaran, itu pasti yang paling besar. Ya. 3 hal itu ya, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan gitu ya. Ya contoh yang paling konkret kan untuk kesehatan ada yang namanya BPJS ya kan. Lalu untuk kesehatan ada dari kami itu KJP. Untuk kesejahteraan ada kita bantu melalui Jakpreneur. Jadi memang fungsi dasar pemerintah itu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sehingga mereka bisa naik kelas lah kira-kira gitu. Dan itu menjadi tugas pemerintah paling dasar agar masyarakatnya yang tinggal di kota itu menjadi sejahtera gitu. Tapi kalau untuk dana pendidikan DKI sejauh ini gimana? Ada yang perlu dikritisi atau seperti apa? Ya untuk dana pendidikan di DKI Jakarta sebenarnya sekarang kita mau coba fokus untuk menambah sekolah ya, menambah sekolah karena di beberapa kelurahan itu ada yang tidak punya SMP gitu ya, atau SD-nya terlalu banyak, SMP-nya nggak ada. Nah ini yang mencoba untuk dipenuhi sehingga semua masyarakat bisa dapat akses pendidikan. Nah, berarti banyak PR kayak gini. Libur Natal nggak nanti berarti? Atau masih kerja lagi? Masih ada lah, masih bisa lah kita libur Masih Natal. bisa ya. Kalau nggak repot. Libur Natal juga. Libur juga berarti Kak Billy? Ya pulang kampung. Pulang kampung. Tapi Kapan? pasti kalau pulang sampai di sana pasti ngajar juga. Karena anak-anaknya sudah tunggu kan, anak-anak Kitong bisa Kapan udah tunggu lagi Kak bisa Billy ketemu? datang. Sama Bener. satu lagi, Apa? angpau, jangan lupa. Iya itu juga Udah ya. dikumpulin ya? Iya. Berarti besok pulang kampung? Soalnya saya kan bukan anggota DPR jadi nggak punya dana aspirasi. Oh, Kalau saya anggota DPR dana aspirasi saya jadi angpau. udah senyum. Ini berarti bagi-bagi ampau ini berarti Iya. jatahnya Willy ya berarti. Harusnya saya pulang kampungnya bareng anggota DPR. Iya. Paling bisa nih, Aman ya. tapi tetap bersatu ya Iya, dalam tetap kasih bersatu, Natal. dalam kasih Natal. Oke, terakhir mungkin Billy berarti nanti Natal kumpul keluarga atau Kumpul keluarga biasanya sih kumpul berarti keluarga. libur kumpul Ya. keluarga ya, sharing-sharing di sana. Bagi ampau juga berarti ya? Iya, pastinya untuk masyarakat ya. Oh, bagi Pakai dana aspirasi. Oke, terima kasih banyak nih William Aditya, anggota DPRD DKI Jakarta. Ya, Juga ada ya. Kakak Billy yang sudah juga bergabung bersama kita.
kita tentunya berharap ya supaya Natal ini semakin bermakna sesuai Betul. dengan judul kita ya. Kita semakin bersatu dalam kasih Natal. Natal. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda.